Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham murah yang labanya naik 25 kali lipat. Apakah dampaknya? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan kembali membahas saham MOLY. Saham ini sudah pernah dibuat videonya saat laporan keuangan Q1 tahun 2023-nya terbit, yaitu pada tanggal 6 Juni tahun 2023. Saat video itu dibuat, harga sahamnya Rp146. Dan saat video ini dibuat di tanggal 15 September, harga saham MOLY di angka Rp396. Dengan kata lain, sudah naik 171% dalam 3 bulan terakhir. Kita lihat sekilas pembahasan video pada tanggal tersebut. Ini merupakan pembahasan singkatnya. Saat ini kita akan membahas saham dengan kode MOLY atau PT Madusari Murni Indah. Perusahaan ini bergerak pada bidang produksi, distribusi, perdagangan, konsultasi, dan perantara berbagai produk kimia dan non-kimia. Untuk detailnya, teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini. Oke, kita lanjut saja. Ini merupakan ringkasan kinerjanya dalam 4 tahun terakhir. Jumlah asetnya mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021. Tapi untuk aspek ekuitasnya malah mengalami peningkatan dan menjadi kinerja terbaik dalam 4 tahun terakhir. Labanya juga mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir, 2020 hingga 2022. Ini merupakan mengatasi berbagai tantangan. Pada tahun 2022, Molindo fokus pada pasar khusus dan mengurangi volume penjualan ke pasar yang sensitif terhadap harga. Nah, itu merupakan strategi yang dilakukan perusahaan di tahun 2022. Kemudian kita akan lihat prospek usaha di tahun 2023. Salah satu kunci untuk menstabilkan harga etanol di pasar domestik adalah terjaganya keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Keseimbangan ini terganggu oleh kebijakan tarif impor 0% yang diberlakukan terhadap etanol dari Pakistan di pasar domestik dalam 2 tahun terakhir. Nah, ini merupakan berbagai tantangan dan strategi yang dihadapi perusahaan di tahun 2023, khususnya untuk produk etanol yang merupakan salah satu produk dari perusahaan ini. Oke, kita lanjut. Ini dari sisi probabilitasnya. Teman-teman bisa lihat di bulan Mei 100% kenaikannya, tapi di bulan April, Juni, dan Oktober probabilitas kenaikannya 0%. Ini merupakan ringkasan kinerja di Q1 tahun 2023-nya. Bisa lihat di sini bahwa jangka panjangnya berjumlah 35 miliar dan hutang jangka pendeknya berjumlah 488 miliar rupiah. Oke, kita lanjut saja. Untuk rasio DER-nya nanti kita akan lihat di belakang. Ini kinerja laba ruginya, di mana terjadi kenaikan beban lain-lain yang cukup signifikan di tahun 2023 ini dengan jumlah 3,3 miliar rupiah. Kita lihat sekilas untuk rincian pendapatan bersih. Oke, kita lanjut saja ke kinerja laba ruginya. Perusahaan bisa membukukan kenaikan laba rugi pada Q1 tahun 2023. Padahal seperti yang teman-teman lihat di sini, beban lain-lainnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga seharusnya mengurangi laba secara fantastis. Ini terkait kinerja beberapa tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2022, tapi belum sebaik tahun 2020 dan 2021. Kita masuk ke pembahasan valuasi. PV-nya hanya 0,3 kali saja. NPM 1,2 dengan ROE 1,8%. Angka rasio profitabilitas yang sangat tidak memuaskan dengan angka yang sangat kecil. Dan DER-nya juga sudah cukup tinggi dengan angka 62%. Apalagi perusahaan ini punya hutang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, yang mana mereka harus memiliki sumber dana yang cukup untuk melunasinya. Oke, ini untuk kinerja harga saham dalam 3 tahun terakhir sudah turun 84%. Selanjutnya dari sisi valuasi, teman-teman bisa lihat di sini juga diperdagangkan di bawah rata-rata 3 tahun terakhirnya. Oke, itu merupakan sekilas pembahasan saham MOLY di laporan keuangan Q1 tahun 2023-nya. Bagaimana kinerja Q2-nya? Kita lihat di sini, di mana debt to equity rasionya mengalami sedikit penurunan menjadi 53% dengan total hutang yang jauh lebih kecil dari total ekuitasnya. Sayangnya, pendapatan sampai dengan Q2 tahun 2023-nya mengalami penurunan dan laba didongkrak oleh pendapatan lain-lain. Di Q1 saham MOLY ini menghasilkan beban lain-lain yang sangat signifikan
Sehingga seharusnya bisa mengurangi laba, tapi pada faktanya perusahaan mampu meningkatkan laba. Pada Q2-nya menjadi sebaliknya, pendapatan lain-lain tumbuh signifikan sehingga berdampak kepada kenaikan laba sebanyak 25 kali lipat. Tapi ingat, itu karena ada faktor X-nya. Nah, dengan kenaikan laba tersebut membuat proyeksi di tahun 2023 ini naik signifikan untuk angka EPS-nya. Sekilas kita lihat tentang kinerja di Q1 dan Q2 saham ini. Karena harga saham yang naik signifikan, valuasi PBV saham ini juga naik. Dari yang semula 0,3 di Q1, kini sudah menjadi 0,95 di Q2 tahun 2023. Nah, saat video sebelumnya saya buat di bulan Juni, angka PBV-nya hanya 0,3 kali saja untuk saham mall ini dengan harga saham sekitar ratusan rupiah. Tapi pada saat video ini dibuat di bulan September, valuasi PBV-nya sudah menjadi 0,95 kali dengan harga saham Rp396. Dan kinerja profitabilitasnya juga mengalami peningkatan karena adanya kenaikan laba sebanyak 25 kali lipat yang berasal dari pendapatan lain-lain. Nah, jika kita membandingkan kinerja harga saham dalam 1 tahun terakhir, langsung mengalami pertumbuhan yang signifikan. Bahkan dalam 3 bulan ini, sudah naik drastis dari video yang dibuat di bulan Juni. Di video yang dibuat di bulan Juni, dalam 3 tahun terakhir harga sahamnya turun 84%, tapi kini penurunannya tinggal 54% saja. Nah, menariknya, pada video di bulan Juni, harga 3 tahun terakhir turun 25%, dan pada saat video ini dibuat di bulan September, harganya sudah naik 132% dalam 3 bulan terakhir. Kenaikan yang sangat signifikan. Kesimpulannya, saya juga tidak menyangka saham MOLY ini bisa naik signifikan seperti ini dengan waktu yang cepat. Ada faktor analisa, ada juga faktor keberuntungan. Saat membuat video di bulan Juni, memang PBV-nya sangat rendah dan penurunan harga saham sudah sangat besar, yaitu 84%. Dua hal itu ternyata sangat mempengaruhi respon pasar terhadap harga sahamnya. Tapi kembali lagi, saham akan naik jika ada big money yang beli. Bagaimana dengan sekarang? Harga saham MOLY sudah naik sangat banyak sehingga terlalu beresiko jika beli di harga saat ini. Poinnya, meski harga saham naik signifikan, berapa persen pengaruhnya terhadap total portofolio? Karena saya lebih mementingkan kenaikan total portofolio dibanding hanya kenaikan harga saham. Maksud saya seperti ini, saham MOLY ini merupakan saham kecil yang mungkin banyak orang tidak ingin membelinya. Meskipun harga sahamnya naik 100%, tapi berapa banyak komposisi dana yang kamu tempatkan di saham ini? Memang kenaikannya secara persentase terlihat luar biasa, yaitu di atas 100%. Tapi jika ditanyakan, berapa kenaikan nominal rupiah yang kamu peroleh atas kenaikan harga saham MOLY ini? Nah, itulah sebabnya kenapa saya lebih mementingkan kenaikan portofolio dibandingkan hanya kenaikan harga saham. Dan sekali lagi saya mau garis bawahi di sini, ini merupakan salah satu keberuntungan saham MOLY bisa naik signifikan dalam waktu yang singkat. Nah, jadi untuk kenaikan harga saham ini teman-teman tidak boleh terlalu euforia dan menganggap semua analisa di video yang saya buat itu pasti akan mengalami kenaikan yang luar biasa. Karena meskipun ada saham yang naik 100%, ada saham juga yang hanya naik di bawah 100% atau bahkan mengalami penurunan. Oleh karena itu, teman-teman harus analisa terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Karena analisa saya bisa benar, bisa juga salah. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, kira-kira di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham yang fokus kepada metode nabung saham. Kedua, The Stock Market yang fokus kepada analisa fundamental dan money management. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Untuk detail pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.